Oke, kita lanjutkan materi perpajakan 2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, atau lebih dikenal dengan sebutan BPH-TB, gitu ya. Nah, BPH-TB ini awalnya, dulunya, gitu ya, merupakan pajak pusat melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997. Kemudian direvisi Undang-Undang Pajak Pusat juga Nomor 20 tahun 2000 tentang BPH-TB gitu ya. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD atau pajak daerah dan retribusi pajak daerah dan retribusi daerah gitu ya, menjadikan BPH-TB ini menjadi pajak daerah, menjadi objek pajak daerah atau pajak kabupaten dan kota. Ya, sehingga BPH-TB ini sekarang semenjak Undang-Undang tahun 28 tahun 2009 menjadikan BPH-TB menjadi objek pajak daerah, bukan lagi pajak pusat, gitu ya. Nah, definisinya apa, gitu ya? BPH-TB ini merupakan pajak yang dikenakan atas sebuah peristiwa, ya, peristiwa hukum berupa perolehan hak atas tanah dan bangunan. Objeknya perolehan hak atas tanah dan bangunan, bukan tanah atau bangunannya sendiri, bukan ya, tapi atas perolehannya, atas perolehan haknya. Nah, dari pengertian-pengertian itu, gitu ya, saya ingin menekankan pada perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini ya, perolehan hak atas tanah dan bangunan ini adalah merupakan peristiwa hukum atau perbuatan, ya. Di peristiwa hukum atau perbuatan, saya garis bawahi, yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan, ya. Nah, perolehan hak ini ya, lebih lanjut di slide berikutnya akan dibahas. Ada dua, pemindahan hak dan perolehan hak baru, gitu ya. Saya ulangi, perolehan hak ini nanti di slide berikutnya akan ada dua gitu, pemindahan hak dan perolehan hak baru. Nah, tadi kita bahas tentang perolehan hak. Yang kedua, hak atas tanah dan bangunan, ya. Apa sih hak atas tanah dan bangunan? Hak atas tanah dan bangunan ini termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya. Begitu. Nah, selanjutnya ini haknya apa saja ya? Hak milik, hak guna bangunan, gitu ya. Kemudian ada objek yang tidak kena BPH-TB, lebih lanjutannya akan dibahas. Wakaf diplomatik. Apa itu wakaf? Wakaf itu jika orang tua Anda punya tanah 1000 hektar, gitu ya. Dari 1000 hektar ini ingin dijadikan gereja. Nah, diwakafkan ya. Kalau diwakafkan ke masyarakat sekitar untuk didirikan gereja. Nah, kan nggak bayar tuh, tidak ada jual beli ya. Diwakafkan itu diberikan cuma-cuma begitu dari orang tua Anda. Kemudian karena ingin membangun gereja di sekitar lingkungan itu 1000 hektar gitu, maka ini tidak kena BPH-TB. Subjeknya bisa orang atau badan. Nah, dasar pengenaannya nanti nilai pasar. Namun jika nilai pasar lebih kecil dari NJOP PBB, ini maksudnya NJOP PBB ya, maka yang digunakan adalah NJOP PBB. Lebih detail nanti akan dibahas di slide berikutnya. Oke. Yang selanjutnya mengenai objek BPH-TB berdasarkan Undang-Undang BPH-TB. Ini pasal 2, ya. Nah, yang pertama BPH-TB tadi ya, pajak yang dikenakan atas perolehan atas hak tanah dan bangunan.
Jadi ada dua, gitu. Ada perolehan hak dan ada pemberian hak baru, ya. Ada perolehan hak dan ada pemberian hak baru. Nah, perolehan hak atau pemindahan hak ini bisa terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, waris, pemisahan hak, gitu ya. Kemudian putusan hakim, kemudian hadiah, penunjukan, ini ada yang kurang satu ya. Nanti di perolehan hak ini ada penunjukan pembelian lelang ya. Nanti akan saya jelaskan penunjukan pembeli dalam lelang ini nanti nilai perolehan objek pajaknya berdasarkan harga transaksi gitu ya. Dalam risalah lelang yang atau penunjukan pemenang lelang gitu ya. Nah, sementara nanti jual beli NPOP-nya adalah harga transaksi. Kemudian kalau selain jual beli dan lelang gitu, maka NPOP-nya berarti tukar menukar, hibah, wasiat, waris ini dan lain sebagainya, ini NPOP-nya harga pasar. Lebih detail nanti akan dibahas. Dan yang kedua, pemberian hak baru. Pemberian hak baru ini ada dua. Kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Apa yang dimaksud dengan kelanjutan pelepasan hak? Ya, misalnya, pemerintah ini bisa memberikan tanah dan bangunan kepada warganya. Tapi tanah itu berasal dari warga lain yang diberikan ke pemerintah. Jadi ada warga lain yang merelakan tanahnya untuk pemerintah. Oleh pemerintah, tanah tersebut diberikan lagi ke masyarakat atau warga lain. Itulah yang dimaksudkan dengan kelanjutan dari pelepasan hak. Yang kedua adalah pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak. Misalnya, pemerintah punya tanah, ya, punya tanah, dikuasai pemerintah itu tanahnya. Namun dengan cuma-cuma, tadi juga cuma-cuma ya, yang tadi kelanjutan pelepasan hak, warga atau masyarakat juga cuma-cuma memberikan tanah kepada pemerintah, lalu pemerintah melepaskan ke warga lainnya, ke masyarakat lainnya. Nah, di luar pelepasan hak juga begitu. Pemerintah punya tanah, ya, punya tanah yang dikuasai pemerintah tentunya, diberikan ke masyarakat tertentu gitu, masyarakat lain. Inilah yang dimaksud di luar pelepasan hak. Gitu. Semoga bisa dipahami. Kalau terlalu cepat silakan diulang atau diperlambat videonya dan dipahami gitu ya. Bahwa BPHTB ini terdiri dari objek pajak BPHTB ini terdiri dari dua, pemindahan hak atau perolehan hak. Ini contohnya, ada satu lagi lelang ya, kurang tadi, dan pemberian hak baru. Pemberian hak baru ada dua juga. Ada dua, itu bukan tambah juga ya. Ada dua. Masing-masing perbedaannya apa? Tadi sudah saya jelaskan. Perolehan hak atau nama lainnya pemindahan hak ada sekian banyak ini. Tambahannya lelang, penunjukan pembelian dalam lelang. Artinya ada pemenang lelang di dalamnya. Oke. Untuk yang tidak termasuk objek pajak, saya akan bahas di slide atau di video berikutnya. Sampai jumpa.